Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Dani Mulana dan kami dari kelompok 6 kelas 1D31. Matematika adalah sebuah ilmu di mana banyak orang menganggap itu adalah hal yang sulit, dan banyak di antara mereka yang menyerah dengan keadaan. Salah satu bagian dari matematika itu sendiri ialah bangun ruang. Bangun ruang ialah bangun yang memiliki ruang di dalamnya, atau yang biasa kita sebut dengan bangun 3 dimensi. Dan beberapa contoh dari bangun ruang itu sendiri adalah balok, prisma, tabung, dan bola. Dan pada video kali ini kami akan membahas tentang bagaimana cara membuktikan rumus volume tabung dengan sistem koordinat tabung. Namun, sebelum pembahasan ini dimulai, saya menyarankan untuk memakai earphone agar suara di video ini dapat terdengar dengan baik dan jelas. Baik, kita lanjut. Jika pada pembelajaran SMP dan SMA, kita telah mempelajari tentang sistem koordinat Kartesius yang memiliki sistem koordinat 2 dimensi, dengan sumbu X sebagai absis dan sumbu Y sebagai ordinal. Maka di bangku perkuliahan kita mulai belajar sistem koordinat Kartesius 3 dimensi, dan sistem koordinat yang baru, yang salah satunya yaitu sistem koordinat tabung. Sistem koordinat tabung versi 2 dimensinya dinamakan koordinat polar, yang memiliki sumbu kutub yaitu garis OX dengan O sebagai titik pusat koordinat, dengan radius vektor atau yang biasa kita sebut dengan R atau garis OP sebagai koordinat radial, dan sudut vektor atau theta sebagai koordinat sudut. Salah satu info penting yaitu ketika sudut vektor mempunyai arah berlawanan dengan putaran jarum jam, seperti gambar yang di kiri ini, maka sudut vektor bernilai positif. Dan ketika sudut vektor mempunyai arah searah dengan putaran jarum jam, maka sudut vektor tersebut bernilai negatif. Sudut vektor ini diukur dari sumbu X dan diukur dengan berlawanan arah jarum jam. Sehingga nanti dalam pengukuran kita akan gunakan sudut vektor yang di sebelah kiri, yaitu yang positif, yang berlawanan dengan arah jarum jam. Sistem koordinat Kartesius dan tabung 3 dimensi mempunyai tambahan satu sumbu koordinat yang sama, yaitu sumbu Z. Bisa kita lihat di sini, dan bisa kita lihat di sini di sistem koordinat tabung pada tabung, di mana terdapat Z sebagai tingginya dan R sebagai jari-jari dari alas tabung, serta terdapat sudut theta. Dalam penghitungan integral rangkap 3 dari suatu fungsi 3 peubah atas bangun ruang, seringkali dijumpai beberapa kesulitan dalam peintegralan. Maka daripada itu, perlu dilakukan transformasi dari koordinat Kartesius ke dalam koordinat tabung. Maka daripada itu kita akan melakukan konversi antara koordinat tabung dengan koordinat Kartesius. Perlu kita lihat di sini, terdapat sumbu X, Y, dan Z sebagai koordinat dari Kartesius, dan R, theta, dan Z sebagai koordinat Kartesius. Oke, maka yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita mencari nilai X dari koordinat tabung tersebut. Di sini kita lihat pertama kali nilai Z sudah sama dari koordinat tabung dan koordinat Kartesius. Z sebagai tinggi dari tabung tersebut, sehingga kita akan mencari nilai X. Nilai X di sini, oke, kita mencari nilai X. Di sini ada nilai R, dan di sini ada nilai theta. Karena nilai theta di sini mengapit nilai X dan nilai theta, nilai R, maka didapatlah persamaan ini, yaitu X sama dengan R cos theta. Dan kita juga dapat menulis
untuk nilai cos theta-nya, cos theta yaitu X dibagi dengan R. Begitu pula dengan nilai dari Y. Nilai dari Y, karena Y di sini dan dia berlawanan dengan arah jarum jam, maka didapatlah persamaan Y sama dengan R sin theta. Dan di sini sin theta juga dapat kita tulis dengan sama dengan Y dibagi dengan R dengan melakukan kali silang. Oke, sudah dapat persamaan dua ini, kita akan lanjut ke persamaan berikutnya. Bagaimana cara mendapatkan R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat dan tan dari theta ya sama dengan Y per X. Di sini kita sudah mendapatkan nilai sin. Di sini kita sudah dapatkan nilai cos. Yang belum kita dapatkan tan, tangan dari theta itu. Maka di sini kita hanya perlu melakukan substitusi antara kedua persamaan ini. Oke, di sini kita dapat R-nya kita coba sendirikan. R yaitu X dibagi cos theta. Dan R yang di sini itu sama dengan Y dibagi sin theta. Oke, di sini sudah sama, tinggal kita bandingkan antara kedua persamaan. Jadinya X dibagi cos theta itu sama dengan Y dibagi sin theta. Nah, ini tinggal kita kali silang. Jadinya sin theta dibagi cos theta itu sama dengan Y dibagi X. Nah, seperti yang kita tahu, sin dibagi cos itu hasilnya tan. Dan Y per X itu tidak bisa kita ubah ya. Jadi tetap Y dibagi X. Maka didapatlah persamaan ini. Oke, lantas cos theta sudah kita dapat, nilai R juga kita sudah dapat, sin theta sudah dapat, tangen theta juga sudah dapat, maka kita akan cari nilai R. Di sini cuma terdapat R kuadrat untuk memudahkan dari pencarian. Dan nilai Z juga kita sudah dapat. Jadi yang terakhir kali kita akan cari nilai R itu sendiri. Bagaimana caranya? Nah, ini persamaan yang di awal ini kita kuadratin. Hasilnya kita taruh sini. Jika kita mengkuadratkan di ruas kiri, ruas kanan juga kita kuadratkan. Jadinya X kuadrat sama dengan R kuadrat dikali cos kuadrat theta. Begitu juga yang Y-nya juga kita sama. Y kuadrat R kuadrat dikali sin kuadrat theta. Oke, sudah dapat persamaan ini, maka kita tambahkan persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua ini. Jadinya X kuadrat kita tambahkan dengan persamaan yang di Y kuadrat plus Y kuadrat. Kita tulis kembali, X kuadrat tadi kan R kuadrat dikali cos kuadrat theta. Oke, kita tambahkan dengan yang di ruas kanan dari Y kuadrat juga, yaitu R kuadrat dikali sin kuadrat theta. Oke, di sini kita tulis kembali X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, R-nya di sini sama ya. R kuadrat di sini sama, jadi bisa kita sendirikan. Jadinya R kuadrat cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Nah, di sini kita dapat suatu apa ini namanya ya? Suatu persamaan ya yang di sini punya nilai lain. Kalau kita lihat dulu pada zaman SMA, cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu sama dengan 1. Jadinya, maka kita dapat persamaan
X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat dikalikan 1. Nah, karena berapapun bilangan yang kita kalikan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri, maka kita tidak perlu tulis. Maka didapatlah persamaan akhirnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, yang sama dengan ini. Lantas bagaimana untuk mencari R? Gampang ya, tinggal kita akarin semuanya. Oke, kita tulis di sini. Kita akarin semuanya. R kuadrat kita akarin jadi hilang kuadratnya. Di sebelah itu kita akarin jadi plus minus dari X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, inilah nilai R itu sendiri. Oke, mungkin segitu saja pembahasan dari saya mengenai sistem koordinat tabung pada bangun ruang tabung. Untuk materi selanjutnya mengenai pembuktian rumus volume tabung menggunakan integral akan dibahas oleh rekan tim saya yaitu Ego. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke pembuktian, di mana kita tahu bahwa tabung itu merupakan prisma tegak dengan alasnya adalah lingkaran. Sehingga volume tabung itu sama dengan volume prisma tegak dengan alas lingkaran, di mana volume prisma tegak itu didapatkan dari luas alas yang dikalikan dengan tinggi. Karena alasnya adalah lingkaran, maka luas alas di sini adalah PR kuadrat yang kemudian kita kalikan dengan T. Nah, maka didapatkanlah rumus daripada volume tabung itu adalah VR kuadrat T. Sekarang kita akan coba lihat dengan menggunakan integral lipat 3 dari sistem koordinat tabung. Di sini kita sudah punya tabung, misalkan ini ada sumbu Z, kemudian ini adalah sumbu X, dan ini adalah sumbu Y. Kita partisi tabung tersebut di bagian bawah, misalkan seperti ini. Kemudian kita juga terus partisi sampai ke bagian atas, menjadi seperti ini. Kan berarti di sini juga ada partisi kan. Nah, dari sini teman-teman yang di bagian bawah ini merupakan R, dan di sini ini adalah tetanya, yang mana kalau misalkan kita lihat ini merupakan koordinat polar, yang kalau kita ambil satu titik di situ, maka titiknya adalah R, theta. Karena itu merupakan koordinat polar. Karena kita ingin mencari volume tabung, maka kita ambil titik yang ada di atas. Maka titik di sini ini adalah R, theta, Z. Karena ini kan sejajar dengan sumbu Z ya. Sekarang kita masukkan ke pengetahuan awal yang kita dapatkan bahwa volume tabung itu sama dengan VR kuadrat T, di mana volume tabung tadi itu adalah luas alas dikali dengan tinggi, sama dengan VR kuadrat T. Nah, luas alas di sini karena alasnya adalah koordinat polar tadi di sini, maka seperti yang kita pelajari di koordinat polar, luas alas tersebut ialah R dikali dengan DR dikali dengan d theta. Kalau misalkan teman-teman buka di buku Thomas, itu ada di halaman 902. Yang kemudian kita kalikan dengan tingginya. Tinggi di sini tadi kita pakai adalah Z, sama dengan VR kuadrat T. Nah, kemudian kita integralkan nih F X, Y, Z. Karena ada 3 variabel, berarti integral lipat 3. Kita tulis R tadi di sini, kemudian kita integralkan pertama terhadap dz, kemudian diintegralkan terhadap dr, dan terakhir diintegralkan terhadap d theta. Itu sama dengan VR kuadrat T. Nah, misalkan f, x, y, z itu adalah 1, maka kita tulis 1, kemudian R tulis lagi,
Kita integralkan terhadap dz, yang mana z tadi misalkan adalah t ya, tadi di sini t, maka batas atasnya adalah t, batas bawahnya adalah 0. Kemudian dr, batas atasnya r, batas bawahnya 0, dan juga kemudian d theta dengan batas 0. Karena lingkaran jadi 2v sama dengan v r kuadrat t. Sekarang kita coba untuk integralkan. Diintegralkan terhadap z dz, maka 1r z batas t 0, kemudian dr d theta. R tadi batas atasnya e, bawahnya 0, theta tadi 0, 2v. Kita coba masukkan batas atas dan batas bawahnya, maka ini adalah RT yang dikurangkan dengan R0. Satunya nggak usah kita tulis lagi karena dikalikan dengan 1, R sama dengan R. Kemudian kita turunkan terhadap DR 0 sampai R, kemudian d theta batasnya adalah 0 sampai 2v. Nah, di sini tadi R dikandalkan habis nih. Maka ini habis, jadinya tinggal RT. RT kita turunkan terhadap R, maka didapatkan setengah R kuadrat T. Dengan batas atas R, batas bawahnya adalah 0. Diintegralkan terhadap theta 0 sampai 2v. Kita masukkan R dan juga 0, batas atas dan batas bawahnya, didapatkanlah setengah R kuadrat T dikurang setengah 0 kuadrat T. Diintegralkan terhadap d theta 0, 2v. Ini juga habis, tinggal tersisa setengah R kuadrat T. Oh ya, ini tadi kan lupa kita tulis VR kuadrat T, ini juga tetap sama VR2 kuadrat T, ini juga sama dengan VR kuadrat T, ini juga VR kuadrat T. Nah, sekarang kita integralkan terhadap theta, sisanya tadi adalah ini. Diintegralkan terhadap theta berarti setengah R kuadrat T theta dengan batas atas 2v, batas bawahnya adalah 0, itu sama dengan VR kuadrat T. Kita masukkan batas atas dan batas bawahnya, maka didapatkan setengah R kuadrat dikali T dikali tetanya adalah 2v dikurang dengan setengah R kuadrat dikali T dikali 0, itu sama dengan VR kuadrat T. Maka ini habis, tinggal tersisa setengah R kuadrat T 2v sama dengan VR kuadrat T. Kemudian kita coret duanya, tinggal tersisa VR kuadrat T sama dengan VR kuadrat T. Sehingga terbukti bahwa memang rumus formula tabung itu adalah VR kuadrat T. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reta Irvinalia B dari kelompok 6 kelas 1 D31. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh dari koordinat tabung. Namun, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai koordinat tabung, yaitu mengenai notasinya, yaitu di mana notasinya itu adalah R, theta, Z. Nah, untuk R ini, panjang jarak dari titik O ke titik tujuan P, atau dalam hal ini, syaratnya itu adalah R harus lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian, tetanya itu adalah sudut yang terbentuk dari garis aksis polar yang diputar berlawanan arah jarum jam menuju garis R, di mana tetanya ini bernilai lebih besar atau sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan 2pi. Untuk Z-nya sendiri, yaitu adalah ordinat yang ada pada sumbu Z. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di mana contoh soalnya itu adalah satu benda pejal dibatasi di atas oleh Z sama dengan 12 kurang 2x kuadrat dikurang 2y kuadrat, dan dibawa oleh Z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat.
Nah, yang ditanyakan dalam hal ini adalah volumenya. Kemudian, adapun langkah awal kita untuk menentukan volume, yang pertama kita harus menggambarkan dulu sketsanya. Nah, ini sudah ada sketsanya. Terus, kita harus mengetahui batas-batas dari batas-batas volume yang akan kita hitung. Nah, demikian hingga kita juga akan mencari R-nya dengan persamaan yaitu Z1 itu sama dengan Z2, di mana Z1 itu sama dengan 12 dikurang 2X kuadrat dikurang 2Y kuadrat, dan Z2 adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, sehingga ini dioperasikan, hasilnya menjadi 12 sama dengan 3X kuadrat plus 3Y kuadrat. Nah, ini masih bisa disederhanakan, masing-masing dibagi 3, maka hasil sederhananya yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Nah, bisa dilihat bahwa ini itu adalah persamaan lingkaran. Sedemikian hingga kita bisa mengetahui R-nya atau jari-jarinya, di mana R sama dengan plus minus 2. Nah, setelah diketahui R-nya, maka kita proyeksikan ini ke bawah sini, sehingga sebentar hasilnya berbentuk seperti ini. Ini berbentuk seperti tabung. Nah, di mana ini diproyeksikan ke bawah. Nah, ini kita hubungkan, maka menjadilah sebuah bentuk tabung. Untuk volume yang akan dihitung, yaitu pada arsir kuning ini, yang bagian ini. Ini yang akan kita hitung volumenya berapa. Terus, untuk menghitung volumenya ini sudah ada diketahui R-nya sama dengan 2 yang sudah dicari tadi. Kemudian, kita harus menentukan koordinat Cartesius maupun koordinat tabungnya terlebih dahulu. Nah, adapun koordinat Cartesiusnya, di mana notasinya X, Y, Z, yaitu X-nya itu tadi didapatkan R-nya itu plus 2 min 2, ini maka X-nya sama dengan X-nya notasinya sama dengan begini. Lebih besar sama dengan min 2, lebih kecil sama dengan 2. Kemudian untuk Y, itu hasilnya didapatkan dari sini, dari persamaan ini, sehingga Y itu sama dengan plus minus akar 4X kuadrat. Kemudian untuk Z-nya pada koordinat Cartesius sendiri itu sudah tertera di soal, yaitu untuk batas bawah ini dan untuk batas atas yang ini. Nah, kemudian lanjut ke koordinat tabungnya. Di sini dinotasikan R, theta, Z. Untuk R-nya, tadi di awal dijelaskan bahwa itu syarat koordinat tabung itu adalah R itu harus lebih besar daripada 0. Nah, sehingga 0 ini sebagai batas bawah. Kemudian R itu di gambar ini R itu sama dengan 2, sedemikian hingga batas atasnya itu sama dengan 2. Kemudian petanya tadi sudah terlihat awalnya, pas di awal, yaitu theta itu lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 2pi. Untuk Z-nya sendiri, untuk notasi Z-nya sendiri itu didapatkan dari persamaan ini, di mana kita ketahui bahwa R kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Sedemikian hingga ini diubah menjadi R kuadrat, dan untuk batas atasnya itu kita keluarkan ini, min 2, sedemikian hingga muncul persamaan ini. Kemudian lagi-lagi X kuadrat plus Y kuadrat kita ubah menjadi R kuadrat. Sedemikian hingga didapatkanlah batas atas yaitu 12 kurang 2R kuadrat. Sedemikian hingga notasinya seperti ini. Kemudian lanjut kita langsung mengintegralkannya. Nah, di mana di sini integralnya itu adalah integral 0 sampai 2, integral 0 sampai 2pi, integral R kuadrat sampai 12 dikurang 2R kuadrat. Karena ini koordinat tabung, maka ditambahkan R, kemudian dz,
kemudian d theta, dan dr. Nah, perlu diingat bahwa untuk integral paling luar atau integral terluar dari suatu integral lipat 3 itu harus berupa angka agar pada hasil akhir nanti itu tidak terdapat pada hasil akhirnya itu tidak terdapat variabel. Nah, sedemikian hingga ini kita integralkan mulai dari integral dalam dulu yang ini. Sedemikian hingga didapatkan hasil yaitu integral 0 sampai 2, integral 0 sampai 2pi itu 12R dikurang 3R pangkat 3 d theta dr. Nah, ini kemudian diintegralkan kembali untuk 2pi untuk 0 sampai 2pi 12R dikurang 3R pangkat 3. Sedemikian hingga hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk 2pi-nya ini bisa kita karena termasuk karena ini merupakan konstanta, maka ini bisa dikeluarkan menjadi seperti ini. 2pi integral 0 sampai 2 12R dikurang 3R pangkat 3 dr. Nah, ini kemudian kita integralkan kembali sehingga didapatlah hasil akhir yaitu 24pi. Jadi, kesimpulannya yaitu volume benda pijal yang dibatasi di atas oleh Z sama dengan 12 dikurang 2X kuadrat dikurang 2Y kuadrat dan di bawah oleh Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan 24pi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.